Nah, maka yang pertama kali harus dimiliki itu apa? Yang pertama kali harus dimiliki adalah niat dan tekad yang benar-benar kuat. Ya. Sudah disiapin kopinya? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Gresik gimana Bu In kabarnya? Eh, Pak Jainuddin, Pak Suruan, semoga selalu sehat dan teman-teman sekalian yang hadir hari ini semoga selalu dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, masih bisa diberi kesempatan, bisa silaturahim lagi, ngobrol lagi. Dan hari ini semoga Allah berikan kepada kita hidayah untuk bisa melakukan yang terbaik ya. Di akhir pekan hari Sabtu hari ini semoga menjadi hari Sabtu yang produktif, yang menjadi hari Sabtu yang juga bisa menjadi penyemangat kita di pagi hari ini ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol melanjutkan dengan apa namanya materi kita sebelumnya. Insya Allah mulai pekan depan jadwal akan berubah sedikit. Jadi jadwalnya sudah kita setting nanti satu pekan 3 kali kita ngopi paginya hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat ya. Senin temanya adalah Senin Inspirasi, hari Rabu nanti kita temanya adalah Wirausaha dan hari Jumat nanti temanya adalah Jumat Takwa dan Berkah. Nah, insya Allah itu. Nah, hari ini di Sabtu pagi ini saya rasa teman-teman semua insya Allah hari ini di akhir pekan pasti sudah punya rencana-rencana terbaik ya, rencana-rencana untuk kegiatan satu hari ini dan semoga kegiatan-kegiatannya nanti berjalan dengan baik, sukses dan juga membawa banyak kemanfaatan. Nah, hari ini kita akan ngobrol ya, melanjutkan dengan materi-materi kita sebelumnya ya. Tetap tema kita tetap berbicara tentang seputar bisnis dan juga seputar usaha ya. Nah, ini Masya Allah nih ada Mas Luhur dari Jogja. Apa kabar Mas Luhur? Semoga sehat selalu ya. Semangat, semangat berjuang. Ada Bro Nyoman ini. Nah, ini teman saya SMA dulu, salah. Nah, ngobrol kita pagi ini tentang bisnis adalah perkara tentang modal. Nah, jadi saya berbicara tentang modal. Banyak orang berbisnis berpikir bahwa untuk sukses berbisnis itu kita butuh modal yang besar. Ya. Nah, persepsi mindset tentang modal inilah yang harus kita luruskan. Kenapa kok membahasnya tentang modal? Karena biasanya dalam kondisi seperti sekarang, PPKM, nah PPKM ini seringkali banyak usaha yang harus tutup, usaha yang nggak bisa jalan, dan tapi di sisi lain kita butuh punya pemasukan, maka banyak juga yang berpikir untuk membuka usaha yang baru. Nah, pasti sering kali problemnya banyak yang bertanya tentang bagaimana sih caranya untuk kita mendapatkan modal, gitu ya. Nah, maka tema kita hari ini kita akan membahas hal itu, membahas tentang modal usaha. Nah, modal atau kapital ini seringkali banyak orang menafsirkan adalah selalu uang gitu. Jadi ada pertanyaan kepada saya selalu bertanya gini, Coach, gimana ya caranya untuk bisa punya modal? Bagaimana memulai usaha itu saya nggak punya modal gitu. Nah, saya mau luruskan dulu satu hal perkara tentang modal ini. Modal ini bagi saya menurut saya tidak harus uang. Jadi kalau ada filosofi orang pernah bilang, bisa nggak ya kita memulai usaha tanpa modal? Oh, banyak orang semangat yang bilang, bisa, bisa gitu. Menurut saya sih sebenarnya nggak bisa sih ya buat usaha tanpa modal gitu. Karena modal bisa jadi itu hanya niat juga itu modal gitu. Modal niat, modal bismillah, modal yang lain-lain lah kira-kira gitu ya, modal keahlian dan seterusnya. Jadi modal itu pasti ada. Tapi begitu banyak bisnis bisa dibuka tanpa uang. Nah, jadi begitu banyak bisnis bisa dibuka tanpa uang. Jadi kita bisa mengembangkan bisnis kita tanpa modal sebenarnya. Tanpa modal dalam perspektifnya adalah uang gitu ya. Karena apa? Karena resource itu kita bisa menggunakan external resources gitu. Nah, jadi kalau memulai bisnis tanpa modal kayaknya susah gitu karena kita pasti butuh modal. Tapi tanpa uang sangat mungkin gitu. Nah, ini yang harus kita pahami dulu di awal. Jadi modal tidak harus selalu dengan uang. Maka kalau dalam neraca di bisnis kita membuat laporan keuangan, ya modal itu tidak harus selalu nanti bentuknya kekayaan itu kalau di kolom sebelah kiri dari modal itu nanti maksudnya nggak harus dalam bentuk kas gitu ya di kolom kekayaan kita. Bisa kas, bisa persediaan, bisa macam-macam. Itu contoh sederhananya ya. Nah, maka dalam konteks ini sama, kita menjalankan usaha, membuat usaha juga tidak harus berpatokan kepada yang namanya uang gitu. Nah,
Apa saja persepsinya? Jadi modal apa saja yang harus dimiliki ketika teman-teman mau mengembangkan usaha? Nah, ini kita akan bahas dulu. Jadi, apa saja sih modal yang harus dimiliki dalam kita mengembangkan usaha? Nomor satu ya pertama. Pertama, modal yang harus dimiliki seorang wirausaha atau seorang entrepreneur itu nomor satunya adalah modal niat. Ya. Kenapa kok niat? Gitu menjadi modal yang pertama, ya. Contoh gini, Anda dapat warisan, ya 1 miliar lah misalnya gitu, warisannya gede banget 1 miliar, Blek, dikasih das gitu, tapi nggak punya niat untuk buka bisnis, ya pasti juga nggak akan jalan bisnisnya kan gitu. Maka yang pertama kali harus benar-benar kita milikin itu adalah apa? Itu adalah niat, ya. Tanpa niat yang kuat, maka kayaknya sih kecil kemungkinan kita akan benar-benar struggle atau sukses dalam berbisnis. Maka yang pertama yang harus dimiliki modal apa? Modal yang pertama yang dimiliki adalah modal niat yang kuat gitu ya, tekad yang bulat gitu. Nah, jadi niat atau tekad inilah yang pertama yang harus dimiliki kalau kita memang mau bangkit, mau menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha yang sukses gitu ya. Nah, ini sukses berkah. Ini bajunya teman-teman Jogja ya. Nah, maka yang pertama kali harus dimiliki itu apa? Yang pertama kali harus dimiliki adalah niat dan tekad yang benar-benar kuat. Nah, ini yang pertama. Banyak orang yang seringkali sebenarnya secara finansial nggak punya, tapi mereka berhasil gitu. Kalau kita lihat bahkan banyak pengusaha-pengusaha besar di Indonesia pun awalnya mereka tidak punya modal atau tidak punya finansial yang bagus. Ya, saya pernah membaca satu biografi dari Lim Sulyong ya, itu pendiri dari Indo Group. Itu dia pada saat masuk ke Indonesia di Semarang itu bahkan hanya tukang kuli pikul, ya, kuli pikul di pelabuhan gitu ya, nggak punya duit, nggak punya apa-apa gitu. Berpuluh tahun kemudian menjadi orang terkaya di Indonesia, gitu yang mempunyai grup perusahaan yang sangat besar sekali ya, Indo Group ya, Indo Mobil, Indo macam-macam itu ya. Nah, maka kalau kita ngelihat dari sini gitu, apa yang kita ngelihat bahwa sesungguhnya tekad dan niat yang kuat itu menjadi trigger pertama. Karena nggak semua orang yang bahkan sudah punya uang pun mereka punya tekad atau punya niat yang kuat gitu. Kadang dihadapkan dengan masalah sedikit sudah down, dihadapkan dengan problem sedikit sudah menyerah gitu ya. Nah, ini yang pertama yang harus dimiliki ya. Yang kedua modal apa yang harus dimiliki sebagai seorang entrepreneur yang untuk menjalankan usahanya gitu ya. Nah, selain modal niat dan tekad, yang kedua itu modalnya adalah keyakinan, belief ya. Jadi keyakinan atau belief itu menjadi modal yang sangat besar ya. Jadi sudah punya nih niat, sudah punya tekad, tapi nggak punya belief, nggak punya keyakinan gitu. Ya kemungkinan besar pasti gampang menyerah gitu, nggak gampang menyerah gitu. Maka apa? Maka belief atau keyakinan inilah yang harus benar-benar ditanamkan. Kalau dalam bahasa kita hari ini ngopi pagi ini adalah iman gitu ya. Jadi kita harus punya iman, benar-benar yakin bahwa kita bisa sukses. Nah, bahwa kita bisa sukses. Ini yang penting sekali untuk kita apa namanya? Untuk kita pikirkan. Contoh sederhananya gini. Contoh sederhana di Al-Quran itu disebutkan bahwa dialah Allah yang menciptakan manusia itu dalam kondisi kaya atau bukan miskin. Kalau kita berpikir miskin itu salah. Menciptakan manusia dalam kondisi kaya atau cukup. Nah, iman inilah yang harus kita lakukan. Iman itu dalam konteks ini apa? Keyakinan kita adalah berpikirnya adalah kita harus yakin, benar-benar yakin bahwa kalau kita berusaha, itu kita bisa membuat kita kaya, minimal cukup gitu kan. Nggak ada istilah dalam kamus kita itu harusnya miskin gitu. Miskin itu adalah satu sifat ya, di mana sifat sikap kita ngerasa kita kurang. Jadi bahkan orang yang tinggal di kolong jembatan saja, ketika dia ngerasa sudah cukup, dia ngerasa ya sehari makan 3 kali, dia sudah punya pakaian, punya tempat tinggal, mungkin dia akan bisa berbagi. Bagi saya itu udah kaya gitu. Tapi orang yang mungkin sudah punya harta yang begitu banyak, yang sangat banyak sekali, tapi terus merasa kurang, maka dia nggak mau untuk berbagi. Nah, ini masih miskin menurut saya. Maka miskin itu adalah kondisi yang kita pilih gitu. Nah, maka apa? Maka kita harus punya keyakinan bahwa ketika kita berbisnis, ketika kita berwirausaha, itu Allah akan buat kita dalam kondisi yang kaya atau cukup. Nah, ini yang menarik. Ya, kaya atau cukup. Nah, jadi keyakinan inilah yang harus kita tanamkan. Keyakinan ini harus kita tanamkan dalam konteksnya apa? Dalam konteksnya adalah kita benar-benar yakin kalau kita berusaha pasti akan ada hasilnya. Ya. Bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, keyakinan ini sangat penting sekali. Kenapa? Banyak orang gagal, jatuh, itu musuhnya bukan orang lain, bukan kompetitor, bukan orang lain, tapi musuhnya diri sendiri karena kita nggak yakin, karena kita nggak believe. Nah, inilah yang harus benar-benar kita coba antisipasi gitu. Jangan sampai kita kehilangan keyakinan dan kehilangan harapan.
Nah, maka yang penting banget untuk teman-teman dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi pandemi kayak sekarang gitu ya, punyalah keyakinan yang luar biasa. Contoh, keyakinan seperti apa? Keyakin tadi yang pertama bahwa Allah menciptakan kita kaya atau cukup. Yang kedua, keyakinan tentang rezeki. Yakinlah tentang rizki bahwa rizki yang diberikan kepada kita itu nggak akan ketuker, nggak akan salah gitu ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Maka believe dan yakin tentang rizki ini yang harus benar-benar kita kita milikin gitu. Kalau kita punya belief tentang rizki ini, maka sejatinya menurut saya rizki itu ada hukum kekekalannya. Saya menyebutnya hukum kekekalan rizki. Nah, hukum kekekalan rizki ini seperti apa? Bahwa rizki itu tidak dapat diciptakan dan rizki itu tidak dapat dimusnahkan. Ini kan diambil dari hukum fisika ya, hukum kekekalan energi. Nah, ini inspirasi dari sana. Tapi rizki itu bisa berubah bentuk. Nah, jadi rizki itu hanya berubah bentuk saja, gitu. Dia tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Ya. Berubah bentuk maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Bisa jadi Allah kasih rezeki dalam kita itu misalnya satu ukuran gitu ya. Dalam bentuk di dalamnya itu ada uang, finansial ya, ada kesehatan, ada waktu luang, ada bersama dengan keluarga ya. Misalnya ada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, ilmu, sahabat, teman dan seterusnya ya. Macam-macam bentuknya. Nah, rezeki ini tidak dapat diciptakan. Kita nggak bisa menciptakan rezeki kita sendiri, dan kita juga tidak dapat memusnahkan rezeki orang lain gitu. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Ternyata dari ikhtiar-ikhtiar kita itu hanya merubah bentuk rezeki saja. Nah, misalnya kemarin-kemarin kita usaha lancar gitu ya. Nah, di situ mungkin yang banyak rezeki kita dalam bentuk uang atau finansial gitu. Sekarang ternyata ada PPKM, terus ada pembatasan. Ya mungkin hanya berubah bentuk saja. Yang selama ini kita mendapatkannya uang, ternyata sekarang kita mendapatkan rezeki kita dalam bentuknya adalah waktu. Nah, ini waktu kan rezeki juga. Bukankah teman-teman pengusaha selalu berbicara time is money? Time is money. Waktu adalah uang. Ya bisa jadi hanya dirubah bentuknya dari yang tadinya dikasih uang sekarang dikasihnya waktu. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita bersyukur dengan waktu ini? Yang dulu ketika kita dikasih apa namanya? Kita dikasih uang, wah kita gampang banget kita bersyukurnya. Kenapa? Karena pasti saya rasa semua orang pasti pengen punya uang banyak, kira-kira gitu ya. Nah, ketika dikasihnya waktu yang banyak, time is money, bisa nggak kita bersyukur seperti ketika kita dikasih uang yang banyak? Nah, ketika kita nggak bisa bersyukur, kufur di situ dicabut nikmatnya. Dicabut nikmatnya. Padahal waktu itu juga luar biasa. Dengan waktu yang dikasih, sekarang PPKM banyak di rumah, punya waktu mendidik anak, punya waktu menjadi suami atau menjadi istri yang baik buat keluarga, menjadi ayah atau ibu yang baik buat anak-anak kita. Wah, itu luar biasa. Ya. Begitu banyak yang bisa kita lakukan, bisa nulis buku, bisa belajar lagi, memperdalam kompetensi, bisa macam-macam lah. Banyak banget yang kita bisa lakukan yang selama ini mungkin nggak bisa kita lakukan. Oke, kita sepertinya harus melanjutkannya di Instagram ya, karena yang di Facebook tidak bisa, jadi kita lanjutkan di Instagram. Oke. Nah, tadi sampai mana tadi kita membahasnya? Yang pertama tadi kita berbicara tentang modal itu adalah niat dan tekad. Yang kedua, modal itu adalah keyakinan ya. Ya, keyakinan kita, keyakinan tentang bahwa takdir kita Allah itu ciptakan dalam kondisi kaya atau cukup. Dan yang ketiga adalah tentang yang ketiga ini adalah bahwa modal kita itu adalah ikhtiar kita. Nah, jadi belum uang dulu. Nah, uang itu nanti yang kelima, kira-kira gitu. Jadi yang ketiga apa? Ketika kita sudah punya niat dan tekad. Yang kedua itu sudah kita memiliki tentang keyakinan gitu. Maka apa yang harus kita lakukan yang berikutnya yang ketiga? Ikhtiar, mulai dulu aja. Coach mau bisnis apa, mau ini apa segala macam, nanti dulu. Mulai dulu aja. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau mau mulai bisnis sudah, bismillah, mulai. Apa yang harus dilakukan ketika kita memulai itu? Coba kita ngelihat ayam saja yang nggak sekolah gitu ya. Dia keluar pagi ya, setelah itu nanti pulang sore itu udah perut dengan kondisi perut kenyang gitu. Itu ayam gitu ya, yang dia nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa aja dia bisa tuh. Nah, maka kita sebagai manusia pun harus sama. Kita harus ikhtiar melakukan yang terbaik sebaik mungkin. Tujuannya untuk apa? Bagaimana kita bisa melakukan ya atau bertindak atau melakukan actions dengan segala sesuatu yang sudah dititipkan kepada kita ya. Segala sesuatu itu artinya modalitas yang nempel dengan diri kita. Nah, saya biasanya ketika ikhtiar itu menyarankan 3 hal. Analisa 3C namanya. C yang pertama itu adalah kita ngelihat yang namanya kompetitor. Kompetitor kita lihat sekarang ini usaha apa sih yang sekarang ini sedang ramai gitu, atau sekarang ini apa sih sedang apa sih yang sedang banyak diminati sama orang gitu. Yang kedua adalah customer. Customer ini kita ngelihat kira-kira tipe market mana yang sekiranya kita itu ngerasa kita mampu untuk menggrab atau sekiranya kita mampu untuk
apa namanya, menggarap gitu ya. Jadi customer mana? Apakah kita ini dekat atau kita tahu tentang karakteristiknya mahasiswa, atau kita tahu dengan karakteristiknya remaja, atau kita tahu dengan karakteristiknya pekerja, atau kita mungkin lebih familiar dengan keluarga. Nah, maka tentukan customer. Customer tipikal seperti apalah yang kira-kira kita itu bisa mengaksesnya. Nah, ini customer. Dan yang ketiga baru adalah corporate. Corporate itu adalah diri kita sendiri. Nah, artinya bahwa kita harus bisa ngelihat di internal resource kita punya apa. Nah, tiga inilah kita combine. Oh, saya mampu jago masak. Customernya misalnya mahasiswa. Kompetitornya yang menggarap mahasiswa itu misalnya, oh ada makanan-makanan seperti lagi in. Anda bisa masuk ke sana. Oh, misalnya, oh saya ini ibaratnya ke apa namanya, kemampuan saya adalah misalnya musik gitu ya. Saya jago untuk ngedit-ngedit musik dan lain-lain gitu ya. Terus customer-nya misalnya, yang saya bisa mengakses itu misalnya remaja gitu ya. Nah, maka mungkin bisa jadi Anda musik terus dikawinkan dengan remaja, atau Anda dekat dengan golongan-golongan remaja ini, maka mungkin Anda bisa menjadi membuat usaha apa, sekolah musik, pelatihan musik dan seterusnya. Jadi artinya banyak sekali potensi yang bisa Anda kerjakan gitu. Banyak sekali. Anda sukanya desain, Anda bisa buat distro. Anda sukanya misalnya tentang fotografi, bisa buat usaha fotografi. Jadi mulai saja dulu, nggak usah berpikir dengan apa yang kita nggak punya. Tapi Anda punya apa, jadikan itu sebagai modalitas. Nah, pertama itu dulu aja. Kenapa? Karena nanti kita harus memvalidasi. Nah, maka yang keempat jurusnya adalah milikilah ilmu. Nah, setelah ikhtiar dijalanin, baru nanti Anda harus memiliki ilmu. Kira-kira gitu. Nah, jadi ikhtiar itu untuk memulai saja dulu. Buat kok memulai dulu, nggak ilmu dulu. Kadang kebanyakan kita berpikir banyak untuk belajar nggak mulai-mulai gitu. Tapi untuk yang benar-benar baru pertama kita mau running, mulai dulu aja. Nah, mulai ini tadi ikhtiar tadi itu tidak harus dengan finansial. Nah, jadi tidak harus dengan modal yang besar. Tidak harus dengan uang yang banyak. Dengan apa? Contoh, saya mengajarkan di buku saya itu namanya The Power of Synergy. The Power of Synergy itu apa? The Power of Synergy itu adalah bagaimana kita bisa memulai bisnis itu tanpa uang dan tanpa hutang. Itu yang saya masukkan. Bukunya dari Gramedia, sudah saya terbitkan di tahun 2016, jadi 5 tahun yang lalu. Coba dicari, sama tahu masih ada. Nah, contoh, saya mau buat usaha misalnya di bidang distro gitu. Saya punya usaha clothing juga gitu ya, clothing dakwah, namanya Alfat Cloth gitu ya. Saya nggak punya garmentnya, saya nggak punya apa namanya ininya gitu. Saya hanya punya tim kreatif yang bisa desain apa namanya, kata-kata dakwah, kaos dakwah dan seterusnya. Nah, produksinya di mana? Saya minta produksi di tempat lain gitu ya, kita kenal, yang bisa memberikan harga maklun lah istilahnya ya, bisa memberikan harga apa namanya, yang harga produsen yang harganya murah sekali gitu misalnya. Nah, tapi kualitasnya yang bagus gitu, sehingga kita masih ngambil margin di sana. Ya sudah, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita mempackaging, bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita menjual. Bahkan misalnya kita nggak punya modal, Anda bisa open PO dulu gitu. Desainnya sudah disiapkan, open PO, Anda bisa terima sebagian uangnya sebagai DP, Anda kasih kepada produksinya, selesai Anda kirim, Anda bayar. Nah, dari situ saja kita sudah bisa mulai usaha. Jadi usaha itu nggak harus dengan modal yang besar-besar sekali menurut saya, kira-kira gitu. Jadi ikhtiar saja dulu, ngelihat 3C tadi. Ngelihat siapa? Ngelihat customernya, ngelihat kompetitor, dan ngelihat corporate kita, ngelihat diri kita sendiri. Nah, setelah ini kita lakukan, baru nanti yang keempat. Yang keempat adalah ilmu. Nah, ilmu ini baru ketika Anda jalankan, Anda validasi pakai namanya business model. Nah, saya punya teknik namanya BRM, Business Roadmap gitu ya. Nah, Anda bisa memvalidasi bisnis modelnya. Anda validasi apa? Oh, ketika saya jalankan ini, kira-kira market yang saya bidik sesuai nggak ya? Benar nggak seperti yang saya sampaikan di awal? Oh, kira-kira produk yang saya buat value-nya sesuai apa enggak ya? Kira-kira gitu. Oh, penetrasi saya kira-kira distribution channel-nya sesuai atau tidak ya? Nah, itu ada ilmunya. Nah, jadi saran saya, setelah punya niat dan tekad, yang kedua tadi sudah punya belief dan keyakinan atau keimanan. Nah, yang ketiga ini mulai jalan dulu saja gitu ya, mulai jalan dengan menganalisa 3C. Nah, baru yang keempat ini belajar ilmunya, ikut pelatihan. Kenapa? Karena bisnisnya sudah mulai jalan. Sudah ada media di mana Anda harus mengobservasi bisnis itu day by day. Anda latihan, belajar tentang bisnis modelnya, belajar tentang pencatatan. Jangan sampai nanti ada omsetnya Anda nggak pernah nyatet, pengeluarannya nggak tahu juga gitu. Nah, setelah Anda tata, nah itu baru mulai bisnisnya nanti pelan-pelan akan jalan. Nah, Anda tambahin lagi punya duit sedikit untuk modal lagi. Ya, modalnya apa tadi? Modalnya dalam konteks baik itu perputaran maupun dalam konteks ilmu tadi. Nah, ketika sudah berputar di satu titik, maka Anda membutuhkan yang namanya tambahan finansial.
baru deh yang kelima itu modalnya dalam bentuk uang. Kenapa? Kalau bisnisnya sudah jalan, bisnisnya sudah butuh misalnya stok yang lebih banyak, bisnisnya sudah butuh ini, baru Anda harus masukin finansial. Nah, jadi tahapannya 5. Nah, inilah 5 modal yang bisa Anda pakai untuk mengembangkan bisnis. Tapi ingat, modal yang kelima ini finansial itu dipakai ketika bisnisnya sudah tervalidasi marketnya, orang sudah beli gitu. Nah, next kita akan membahas tentang namanya product market fit ya. Nanti nggak hari ini, kita akan bahas tentang product market fit, di mana ketika kita jalankan bisnis tadi, benar nggak nih bisnis perlu diinjek atau sudah harus kita injek finansialnya. Nah, itu menunggu satu titik di mana namanya product market fit. Jadi ketika produk itu sudah fit di market, baru kita injek. Tapi kalau belum, nggak usah dulu ya. Nah, sampai sini mungkin teman-teman sudah mulai ada bayangan ya, bahwa tidak harus lalu langsung dengan uang gitu. Jadi tahapannya tadi kelima ya, miliki niat dan tekad ya, miliki belief dan iman, baru ikhtiar, semaksimal mungkin kerja keras dulu ya, artinya itu untuk memvalidasi dengan 3C, lalu dengan ilmu Anda belajar, ketika bisnisnya bertumbuh baru tambahkan finansial. Nah, itulah 5 modal yang harus Anda miliki teman-teman sekalian. Alhamdulillah, semoga manfaat ya di ngopi pagi kita hari ini di akhir pekan. Selamat berakhir pekan, semoga akhir pekannya menjadi akhir pekan yang menyenangkan, membawa banyak manfaat, dan mohon doanya hari ini kami ada wisuda tahfiz ya, di sekolah Tahfiz Usman. Insya Allah ada sekitar 25-an lah anak-anak yang alhamdulillah sudah menyelesaikan programnya dan mereka wisuda. Semoga menjadi hafiz dan hafidhoh yang bisa membanggakan kedua orang tuanya dan memberikan fadilah kepada orang tuanya nanti di akhirat kelak di surganya, memberi mahkota dan jubah kebesaran kepada orang tuanya. Saya ini bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.